Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini saya akan langsung saja memperkenalkan diri. Saya Putra Suryonegoro LC, sekarang mahasiswa pasca sarjana MPAI di Universitas Unsuri Surabaya yang sedang menempuh program studi magister, program beasiswa LPDP pengembangan pesantren dan madin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas presentasi dalam mata kuliah teori belajar yang diasuh oleh Dr. Yusron Maulana Eli Yunusi, Kaprodi kami, dosen di Unsuri Universitas Sunan Giri Surabaya. Langsung saja, teori belajar itu terdapat banyak, saya temukan hingga 13, dan di antara yang saya pilih untuk presentasi adalah teori behaviorisme di antara teori-teori lain yang banyak. Oke, langsung saja. Ketika saya tanya AI untuk membuat video, disarankan menarik dan berkisar 7-10 menit, tidak lebih daripada itu. Teori behaviorisme adalah yang bersandar pada stimulus sekaligus respon, dan tokoh-tokohnya banyak. Tokoh-tokohnya diantaranya Ivan Pavlov, Skinner, dan Watson, yang memiliki karakter berbeda masing-masing. Akan saya jelaskan. Oke teman-teman, langsung saya jelaskan. Yang ingin saya bahas adalah definisi dari teori behaviorisme. Itu adalah sebuah teori belajar yang menekankan bahwa perilaku manusia itu dapat dijelaskan hubungannya melalui stimulus dan atau rangsangan dan respon. Nah, belajar akan terjadi ketika respon diperkuat melalui ada pengulangan, melalui sanksi, atau melalui penghargaan ya. Prinsip utama ini teman-teman penting, fokusnya pada perilaku yang harus dapat dinilai, diamati, dan diukur. Dan yang kedua, kita abaikan aspek-aspek internal yang seperti emosi, pikiran dalam diri seseorang tadi atau objek belajar. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, penting nih, lingkungan adalah faktor utama bagaimana membentuk perilaku. Terus kemudian ada penguatan positif atau penguatan negatif lah. Ini berperan penting dalam mengarahkan perilaku yang dikenal reinforcement, atau yang satu lagi adalah yang negatif, langsung menuju karakter daripada tokoh-tokoh yang berbeda. Saya akan menjelaskan 3 saja. Ada Ivan Pavlov, ada John B. Watson yang hidup setelah periode hidup masa Ivan Pavlov, juga yang terakhir Skinner yang baru-baru wafat 1990-an ya. Ivan Pavlov itu konsep utamanya kita kenal classical conditioning. Classical conditioning itu apa sih? Ya, kondisi yang klasik. Contoh, ada eksperimen. Eksperimennya itu didengarkan kepada seekor anjing dengan bunyi bel. Penelitiannya begitulah, saat ketika makanan diberikan kepada seekor anjing, lah bersamaan dicoba dengan bunyi bel yang merupakan stimulus ya, itu anjing mengeluarkan air liur sebagai respon. Lah setelah diulang-ulang berkali-kali, ternyata hanya bunyi bel saja tanpa disajikan makanan kepada seekor anjing cukup memicu keluarnya air liur. Dan air liur itu dapat diukur lah begitulah kira-kira, diukur berapa mililiter. Kemudian kesimpulannya apa? Lah, perilaku dapat dipelajari tentunya melalui hubungan mengasosiasikan antara stimulus netral dan stimulus yang bermakna. Oke? Maksudnya seperti itu ya. B. Watson yang hidup setelah periode daripada Ivan Pavlov, wafat tahun 58 kemarin. Karakternya berbeda dengan Ivan Pavlov. Konsep utamanya perilaku itu hasil pembiasaan lingkungan. Hasil pembiasaan lingkungan yang bahasa Inggrisnya adalah environmental conditioning. Lah, penelitian ini pernah beliau ujikan kepada anak bayi yang namanya Albert, terkenal dengan Little Albert. Bayi yang namanya Albert tadi itu mencoba untuk dikondisikan oleh Watson takut pada tikus putih, dengan mengasosiasikan antara tikus dengan suara keras yang menakutkan agar si kecil bayi Albert tadi takut. Ada sebuah kesimpulan, ternyata emosi daripada manusia seperti ada rasa takut dapat dikondisikan melalui pengalaman, kebiasaan. Jadi dihubungkan stimulus tadi. Yang ketiga adalah Skinner yang baru wafat 1990. Kondisinya adalah operant condition.
operant conditioning. Beliau mencoba meneliti sebuah eksperimen dikenal dengan Skinner box ya, terkenal, yaitu dia meletakkan seekor tikus di dalam sebuah kotak. Ada tuas untuk menekan, dan tikus itu menekan. Ketika menekan, dia ada makanan kuaci atau kacang yang keluar dari sebuah lubang dalam kotak tersebut. Ini adalah penguatan positif. Lalu diselanjutkan seperti itu, ternyata dia menekan, tikus itu menekan dan dapat mengambil kacang-kacangan yang dimakan. Ada yang lain, tikus juga ada menghindari sebuah sengatan listrik yang akan menyakitinya. Itu adalah negatif ya, menguatkan negatif kepada seorang tikus, kepada seekor tikus maksud saya ya. Kesimpulannya, perilaku dapat diperkuat, dihilangkan, dan melalui penguatan yang kita sebut reinforcement, dan melalui hukuman adalah punishment ya. Oke, itu adalah perbedaan antara Skinner, Pavlov, dan Watson. Periode hidup Pavlov, Watson, dan Skinner. Pavlov sekali lagi classical conditioning, oke? Gimana mengasosiasikan antara stimulus netral dan stimulus yang lebih bermakna untuk memunculkan respon secara otomatis, oke? Watson environmental, berarti memberikan bahwa emosi manusia dapat dipengaruhi oleh pembiasaan lingkungan. Skinner operant conditioning, memperkuat atau memperlemah, ya itu tadi seekor tikus. Untuk memperlemah ya ditakut-takuti dengan sengatan listrik, oke? Selanjutnya ada aplikasi keseharian tentunya. Di sekolah ketika kita mengajar ada sebuah reward, hadiah untuk murid-murid di sekolah, yaitu kita memberikan nilai yang bagus, memberikan apresiasi, memberikan bintang, star, hadiah kepada siswa yang rajin atau yang berprestasi dalam ujiannya untuk mendorong perilaku belajar positif. Contoh yang lain adalah jam tidur anak. Jam tidur anak ini kita memberikan pujian-pujian. Nah, ketika anak tidurnya tepat waktu, termasuk penguatan apa? Penguatan positif. Ada sebuah kedisiplinan aturan di rumah bagaimana anak itu harus mengurangi waktu bermain jika anak tidak menyelesaikan tugasnya. Ini hukuman, punishment negatif. Oke. Ada contoh lagi alarm pagi itu bagaimana bunyi itu akan mengganggu telinga kita di pagi hari untuk mendorong kita tentu untuk bangun. Ini penguatan negatif, yaitu ada gangguan kepada diri kita. Ada namanya program loyalitas, itu adalah memberikan poin-poin prestasi, memberikan apresiasi, diskon untuk siapa? Pelanggan. Nah, ini dalam hal marketing, dalam hal bisnismen, agar terus memberikan produk tertentu. Contoh lagi, latihan anjing, melatih anjing duduk, melatih anjing berguling dengan memberikan makanan ya sebagai hadiah. Ada mesin penjual otomatis yang semakin canggih dan modern. Pengguna, customer akan menekan sebuah tombol. Nah, ini stimulus mendapatkan barang atau respon. Oke, sudah sampaikan latar belakang ini tadi. Penting sekali teori belajar. Penting sekali kita memahami akan hal ini untuk memahami karakter murid, bagaimana dia semangat. Tentunya ya, yang terpenting lagi kita harus paling tidak mengetahui semua teori humanisme, teori sosiokultural, teori kognitivisme, teori dan yang lain sebagainya yang saya jelaskan di depan tadi. Ini adalah nyata betul-betul yang saya alami, bagaimana kita juga harus bisa mengkondisikan emosi anak didik kita yang kita ajar agar lebih dapat berfokus pada materi pembelajaran. Kita bisa bertanya dan mereka menjawab dan selanjutnya.